Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari Kamis pekan lalu resmi mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, Syahrul mengaku ingin fokus menghadapi kasus dugaan korupsi yang tengah bergulir saat ini. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada hari Kamis pekan lalu resmi mengundurkan diri di tengah dugaan keterlibatannya dalam kasus yang sedang diselidiki oleh KPK. Adapun penyelidikan yang dilakukan oleh KPK menjadikannya Menteri ke-6 di Kabinet Presiden Joko Widodo yang menghadapi tuduhan korupsi. Dalam pernyataannya kepada wartawan, dirinya mengatakan telah mengajukan pengunduran diri ke kantor Presiden. Syahrul mengaku ingin fokus menghadapi kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan dan dirinya tak ingin mengganggu kerja pemerintahan Jokowi dengan adanya kasus ini. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang dihadapi dan saya seharusnya menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dalam presidential obligation, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di medsos, sementara saya berproses berhadapan dengan bilateral dengan Menteri Itali, Menteri Spanyol, melakukan bantuan dengan FAO, dengan IPAD, dengan berbagai hal yang mengatakan bahwa Indonesia perlu lulus. Sementara itu, kasus dugaan korupsi yang menyeret ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus bergulir. Setelah drama Syahrul menghilang di Eropa usai dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait penempatan pegawai Kementan, kini ex-Mentan tersebut beserta keluarga dicegah ke luar negeri seiring dengan proses penyidikan yang tengah berlangsung. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, setelah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo, Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo Adi, menjadi pelaksana tugas Menteri Pertanian. Ya, terkait pengunduran diri, ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo mengaku ingin fokus menghadapi kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan di KPK. Ia menyebut tak mau mengganggu kerja pemerintahan Jokowi dengan adanya kasus ini. Adapun sehubungan dengan dugaan korupsi, KPK menyebut ada 3 klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dan klaster pertamalah yang sedang diselidiki saat ini, yakni terkait dengan penempatan pegawai. Di saat yang sama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menyatakan telah menemukan indikasi perbuatan pidana atas Syahrul Yassin Limpo dan hasil analisis tersebut telah diserahkan kepada KPK. Adapun sebagai kelanjutan proses penyidikan, KPK mencegah Syahrul beserta keluarga serta tersangka dan pihak terkait lainnya bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Larangan tersebut diantaranya mencakup Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta, dan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan Zulkifli. Selanjutnya, larangan juga berlaku untuk Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Tommy Nugraha, Kepala Biro Umum dan Pengadaan Kesekjenan Kementan Sukim Supandi, serta keluarga Syahrul yakni istri, anak yang juga anggota DPR, serta cucu Syahrul Yassin Limpo. Sementara itu, pemirsa, berbicara soal tindak pidana korupsi, sejumlah menteri di era Jokowi masuk daftar panjang yang terseret kasus serupa. Siapa sajakah mereka? Berikut kita simak informasinya. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diketahui telah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan karena Syahrul menyebut ingin fokus dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret dirinya. Sementara itu, jika menengok ke belakang, menteri di era Presiden Joko Widodo yang masuk ke dalam pusaran korupsi tidak hanya Syahrul Yassin Limpo. Belum lama ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga telah didakwa merugikan keuangan negara lebih dari 8 triliun rupiah terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G. Kemudian, ex-Menteri Sosial Juliari Batubara terdakwa kasus korupsi bansos COVID-19 yang dijatuhi vonis 12 tahun oleh Majelis Hakim dan pidana tambahan membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah.
Selanjutnya Edi Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap terkait izin budidaya lobster dan izin ekspor benih-benih lobster. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun dan denda 400 juta rupiah. Selain itu, ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi juga dinyatakan bersalah atas praktik suap dan gratifikasi, di mana dirinya disebut melakukan praktik korupsi dengan menerima suap 11,5 miliar rupiah untuk mempercepat proses dana hibah KONI tahun 2018. Dan yang terakhir, Menteri Sosial Idrus Marham divonis 3 tahun penjara oleh majelis hakim karena disebut menerima 2,25 miliar rupiah dari Johannes Budi Sutrisno Koco yang merupakan pemegang saham Black Gold Natural Resources melalui mantan Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Maulani Saragih. Terkait Menteri di Pusaran Korupsi, pengamat politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo mengingatkan Presiden agar tidak serampangan dalam memilih menteri di kabinetnya. Dirinya menyebut Presiden harus memilih menteri yang profesional, kompeten, jujur, dan bersih. Pasalnya dirinya menyatakan berdasarkan data empiris tidak sedikit menteri dalam kabinet pemerintahan telah terjerat kasus korupsi dan sebagian besar dari mereka adalah menteri dari partai politik. Lebih lanjut, dirinya menilai banyaknya menteri yang tersandung korupsi harus menjadi bahan evaluasi Presiden dalam menentukan dan menunjuk menteri dan pejabat lainnya. Hal itu penting dilakukan karena di kemudian hari citra pemerintah juga tidak tercoreng. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, seakan tak ada habisnya daftar menteri terlibat kasus korupsi kian bertambah panjang. Pengamat politik Indonesia Public Institute Karyono Wibowo menyebut banyaknya menteri yang tersandung korupsi harus menjadi bahan evaluasi Presiden dalam menentukan dan menunjuk menteri dan pejabat lainnya. Hal itu penting dilakukan agar di kemudian hari citra pemerintah juga tidak tercoreng. Ya, setelah terjadi kasus korupsi, pemirsa, reshuffle biasanya menjadi kebijakan terdekat yang akan diambil Presiden. Dan terkait hal itu, pengamat menyebut diperlukan asas prudensial dalam mengangkat seseorang menjadi menteri. Namun pengamat cenderung pesimistis, pasalnya selama ini keputusan Presiden dalam merombak kabinet lebih dominan mempertimbangkan kalkulasi politik. Hal itu tentunya disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adanya sistem koalisi yang menghasilkan kabinet kompromi. Di satu sisi, Presiden juga memiliki kepentingan untuk mendapatkan dukungan politik di parlemen dalam rangka memuluskan agenda pembangunan yang memerlukan dukungan politik di parlemen. Sementara itu, pengamat politik Universitas Andalas, Asri Naldi, menyebut dalam melakukan power sharing atau pembagian kekuasaan, Presiden acap kali kurang cermat. Presiden dinilai mudah percaya atas nama-nama yang disodorkan untuk mendapat jatah kursi menteri dari partai peserta koalisi. Salah satunya tercermin dari pilihan Presiden memilih Menpora terbaru, yakni Dito Aryo Tejo, di mana sebenarnya isu keterlibatan Dito dalam kasus korupsi sudah tercium sebelum ditetapkan sebagai Menpora. Untuk itu pengamat meminta Presiden berbenah kabinet jika ingin di akhir masa jabatannya memberikan kesan baik, salah satunya dengan memilih dan atau mengganti menteri sesuai kompetensinya, bukan sekadar power sharing, apalagi dikaitkan dengan Pilpres 2024 mendatang. Ya, pemirsa, melihat masifnya kasus korupsi di Indonesia, sebelumnya laporan Transparency International menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia memburuk. Bagaimana perkembangannya terkait hal tersebut? Berikut kita simak informasinya. Laporan Transparency International menunjukkan indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 pada tahun 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Tercatat IPK Indonesia pada 2022 menempati peringkat ke-110, di mana pada tahun sebelumnya IPK Indonesia berada di peringkat 96 secara global. Menurunnya IPK Indonesia mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politisi di tanah air memburuk sepanjang tahun 2022. Kendati demikian, secara tren, IPK Indonesia cenderung membaik dibandingkan periode 2 dekade terakhir. IPK tertinggi yaitu pada 2019 yang mencapai 40 poin, sedangkan yang terendah pada 2002 yaitu 19 poin.
Sebagai informasi, Transparency International melibatkan 180 negara dalam survei indeks persepsi korupsi. Skor 0 artinya banyak praktik korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, skor 100 menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Adapun rata-rata IPK dunia pada 2022 tercatat sebesar 43. Nilai ini tidak berubah selama 11 tahun berturut-turut. Sementara itu, 2/3 negara masih memiliki skor di bawah 50, yang mengindikasikan negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi serius. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, peneliti Pusat Studi Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menilai penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia membuktikan kinerja pemerintahan Jokowi dalam menangani kasus rasuah. Dengan kata lain, pengamat menyebut pemerintahan gagal dalam melakukan pemberantasan korupsi. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan menurunnya angka IPK Indonesia akan menjadi koreksi dan evaluasi bersama. Adapun penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2022 menjadi titik terendah sejak 2015, di mana perolehan ini juga membuat posisi Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau melorot 14 peringkat dari tahun 2021. Sementara itu, pemirsa, di tingkat global, negara dengan skor indeks korupsi terbaik diisi oleh Denmark, Finlandia, dan Selandia Baru. Sedangkan posisi terendah yakni Somalia, Suriah, Sudan Selatan, serta Venezuela. Ya, di tengah menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia, pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD menyebut upaya penegakan hukum untuk melawan korupsi terus ditingkatkan. Selain itu, faktor yang juga masuk dalam penilaian yang masih harus diperbaiki misalnya adalah soal perizinan. Karena hal itulah salah satu yang menjadi masalah bagi Indonesia, yakni birokrasi perizinan dan kolusi di dalam prosesnya. Sementara itu, soal pemberantasan korupsi, Menko Polhukam meminta publik untuk tidak meragukan komitmen pemerintah. Ya, pemirsa, tentunya publik berharap agar aktivitas ataupun tindak pidana korupsi bisa dapat berkurang ataupun diberantas dari waktu ke waktu. Dan inilah komitmen yang seharusnya ditunjukkan pemerintah dari waktu ke waktu agar kemudian publik kembali menaruh kepercayaan kepada pemerintah agar kemudian agenda-agenda besar pemerintahan yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat akan mendapatkan dukungan besar dari rakyat. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, masih ada sejumlah informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.